Aku menyenangi pelajaran sejarah, sampai-sampai guru sejarah mengagumi dalamnya pengetahuan sejarahku, apalagi ketika aku diminta di depan kelas untuk menceritakan kejadian Revolusi Perancis, sampai detail aku mengetahui di hitungan nafas keberapa Marie Antoinette, Ratu Perancis terakhir, berhenti menghirup udara karena lehernya putus oleh hukuman pancung guillotine. Sejak saat itu, konon guru itu makin terobsesi denganku. Di usianya yang cukup senja, dia belum pernah menikah, dia mungkin menunggu-nunggu terus untuk pasangan yang paling sempurna. Sebenarnya aku juga menyukai dia, menyukai sebatas seorang guru favorit yang mengajarkan pelajaran yang aku sukai. Suatu hari sewaktu pulang sekolah, anak-anak yang lain sudah pada pulang, tapi aku sendiri diminta duduk dulu di meja guru depan kelas. Katanya dia mau menunjukkan buku sejarah menarik yang pasti aku sukai. Dia membukakan lembar demi lembar buku sejarah tua berbahasa Belanda dan menunjukkan baris-baris kalimat di buku itu. Jarinya memang menunjuk-nunjuk kayak gitu, tapi aku lihat dengan sudut mataku, dia terus menatap mataku, ditambah duduknya semakin mendekatiku. Tanpa diduga, dia mencium pipi kananku secara tiba-tiba, seperti jurus tendangan tanpa bayangan punya Wong Fei Hung, tiba-tiba sudah mendarat di titik sasaran. Kurang ajar, ku tampar mukanya sekeras mungkin sampai-sampai kacamatanya mental dari wajahnya, terbang memutar bagai bumerang yang dilemparkan anak suku aborigin, mendarat di lantai, prang. Pecah, aku lari dan menangis, aku merasa terhina, aku merasa kecolongan. Tahukah kalian, pipi kanan mulus ini, yang selalu kurawat setiap hari, yang selalu kuolesi citra dan hand body lotion bengkuang 250 ml, ternyata si tua bangka itulah yang memanennya. Kini pipi kananku sudah tidak perawan lagi, dinodai oleh seorang guru sejarah. Padahal, pipi ini aku rawat berharap suatu saat bisa jadi hadiah perdana untuk sang suami yang aku cintai, yang entah siapa itu. Waktu itu aku belum menemukannya. Suatu saat nanti aku tidak mau menyerahkan pipiku yang sedikit cabi dan manis ini kepada sang kekasih dalam keadaan bekas orang. Apakah aku akan memberikan pipi second hand buat sang kesatriaku yang aku puja? Oh tidak, betapa tidak tahu dirinya aku. Sejak saat itu, aku tidak pernah menceritakan kejadian memalukan itu kepada orang lain. Biar aku kubur menjadi sejarah pahit hidupku. Sampai aku mengenal kalian, akan kubuka semua lembaran hidupku. Tidak lama setelah kejadian itu dia mengalami stroke. Aku dan teman-teman pernah menengoknya. Menurut keluarganya dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Matanya menatap terus ke depan dan duduk di kursi roda. Ya Tuhan, kasihan benar guruku. Tamparanku menghancurkan segalanya, kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya. Sewaktu pamit, aku bisikan di telinga Pak Guru, "Bapak, maafkan saya mohon ampun, saya hanya membawa petaka buat Bapak." Pak Guru tidak bergeming. Pandangannya tetap ke depan. Di perjalanan pulang, aku menangis dan menangis lagi menyesali semua yang telah aku perbuat. Lunglai tubuhku, lemas rasaku. Sekembalinya pulang, aku rebahkan diri di kasur tempat tidurku dan melanjutkan kembali tangisan yang tadi sempat terhenti di jalan. Karena kernet angkot menagih ongkos hingga aku terpaksa menghentikan air mataku. Itulah salah satu dari kisahku yang selalu menjadi petaka bagi semua orang. Bagi Anda yang belum subscribe silahkan lakukan, ada tombol di bawah, tombol subscribe ditekan, supaya bermanfaat. Wassalam.